Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Saya menyajikan 10 soal, jadi kita akan bahas sama-sama ya. Semoga video ini bisa mencerahkan TWK teman-teman. Baik, kita langsung saja ya ke soal pertama. Soal pertama, sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ucap Soekarno dalam pidatonya dikutip dari Risalah BPUPKI 1995, terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila dengan lambang rantai adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya, B. Saling tolong-menolong kepada teman yang membutuhkan, C. Menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah, D. Hemat dalam menggunakan fasilitas umum, E. Melakukan pemilihan umum dalam memilih pemimpin. Baik, ini sudah pada bisa ya teman-teman ya. Nah, berlambangkan rantai itu adalah sila kedua teman-teman. Sila kedua apa? Iya, isinya B. Saling tolong-menolong kepada teman yang membutuhkan ya. Untuk yang A, membayar pajak tepat pada waktunya, ini bisa ke pasal 5 ya teman-teman, sila kelima maksud saya ya. Nah, untuk yang C, menghormati pemeluk agama lain, oke, ini sila ke-1 ya. D, hemat dalam menggunakan fasilitas umum, ini sila ke-5 juga. Melakukan pemilihan umum dalam memilih pemimpin, ini masuk ke sila ke-4 teman-teman. Baik, oke ya, nomor 1 clear, jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal kedua, periode 1959 hingga 1966 diwarnai dengan sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September G30S 1965. Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, A. Sistem pemerintahan menjadi liberal, B. DPR dihapuskan, C. Badan Konstituante diangkat menjadi DPAS, D. Sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden, E. Menyimpangnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Nah, teman-teman, jawabannya adalah D. Sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden ya. Kan di sini dikatakan demokrasi terpimpin. Nah, presiden sewaktu keluar dekret ini pada tanggal 5 Juli 1959 memiliki kekuasaan yang sangat besar, teman-teman. Oke, nah itulah akibat dari demokrasi terpimpin ya. Namanya saja demokrasi, tapi ini sebenarnya bukan demokrasi kalau menurut saya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun hubungan antara warga negara dengan negara yaitu A. Saling menggantikan, B. Seimbang, C. Kepentingan warga lebih penting, D. Negara lebih utama daripada warga negara, E. Tidak tergantikan. Oke, jawabannya adalah B. Seimbang. Ya, ini no debat ya teman-teman ya. Isinya adalah B, seimbang. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Dikutip dari tulisan bertajuk Radjangan Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 yang terhimpun dalam Buletin MPRS 1967, pelaksanaan demokrasi terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah cenderung menjadi A. Bersifat kedaerahan, B. Divergen, C. Sentralistik, D. Liberal, E. Komunis. Oke. Nah, jawabannya adalah C, teman-teman. Sentralistik. Ya. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu ini divergen. Divergen itu berarti menyebar ya teman-teman ya. Menyebar. Nah, lawan kata divergen itu lawannya adalah konvergen. Konvergen.
Nah, yaitu menyatu, terpusat. Nah, ya. Oke. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, karena kekuasaan presiden itu sangat besar, nah, jadi makanya pemerintahan cenderung menjadi sentralistik, berfokus pada presiden saat itu, yaitu Soekarno. Oke. Baik, soal nomor 4 jelas ya, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno, khususnya dari tahun 1959 hingga 1966. Di bawah ini, penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi pada masa Orde Lama adalah: A. Tidak ada oposisi. B. Presiden berkuasa seumur hidup. C. Merebaknya korupsi. D. Investasi asing besar-besaran. E. KKN merajalela. Oke, ini jawabannya adalah B, teman-teman. Presiden berkuasa seumur hidup. Ya, jadi pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup, ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Setiap orang berhak untuk hidup dan menjalankan kehidupan. Bahkan untuk seseorang yang sudah divonis memiliki penyakit mematikan, masih memiliki hak untuk hidup. Menghargai orang lain untuk hidup adalah pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, jelas ya. Kalau ini jawabannya adalah B, teman-teman. Sila kedua ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Segala penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus mencerminkan pengamalan dari sila-sila Pancasila, karena Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi global, C. Falsafah bangsa Indonesia, D. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, E. Sumber segala sumber tertib hukum. Nah, jawabannya adalah A, teman-teman. Nah, jika ada narasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila itu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ingat saja kata penyelenggaraan, teman-teman. Itu artinya fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, baik. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pengalaman Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari selayaknya diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia di kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bawah ini merupakan bentuk pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah adalah kecuali A. Saling menghormati guru dan teman. B. Saling tolong-menolong jika ada teman lain mengalami kesulitan. C. Melakukan perundungan terhadap siswa lain yang memiliki perbedaan. D. Mengikuti kegiatan kemanusiaan yang diadakan sekolah. E. Tidak semena-mena kepada teman. Oke, teman-teman, jelas ya. Kalau ini jawabannya adalah C. Melakukan perundungan terhadap siswa lain yang memiliki perbedaan. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh melakukan perundungan terhadap siswa apabila memiliki perbedaan. Kenapa? Karena sila kedua itu kita tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan ras ya, suku dan agama. Oke. Berarti jawabannya nomor 8 isinya C. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 9. Selain harus menghadapi Belanda di berbagai front pertempuran maupun meja perundingan, masa pemerintahan usai kemerdekaan RI kala itu juga terjadi gejolak internal. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada 1948 misalnya, terjadi aksi di Madiun dimotori oleh A. Raymond Westerling, B. Musso, C. Andi Aziz, D. Soumakil, E. Kartosoewirjo. Baik, jawabannya adalah B, teman-teman, Musso. Untuk yang A, Raymond Westerling ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil, teman-teman ya, atau APRA. Nah, di mana ini? Ini terjadinya di Jawa Barat, Bandung ya. Di Bandung, Jawa Barat, gitu ya. Nah, adapun untuk
pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz terjadi di Makassar, teman-teman ya. Makassar. Nah, untuk pemberontakan Soumakil ini bernama Republik Maluku Selatan, teman-teman ya. Republik Maluku Selatan atau RMS. Oke, ini terjadi pada tanggal 25 April 1950. Nah, untuk yang E, pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosoewirjo. Ini pemberontakan DITII, teman-teman ya, di Jawa Barat. Oke, pada tanggal 7 Agustus 1949, teman-teman. Nah, untuk musuh ini juga dikenal dengan pemberontakan PKI di Madiun ya, teman-teman. Oke. Nah, itulah untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10. Pada masa awal pemerintahan Soekarno pula, Pancasila dibentuk dan digodok. Tak hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai silang pendapat dan perdebatan panjang. Salah satunya adalah dalam proses penghapusan 7 kata pada sila ke-1. Tokoh yang berhasil membujuk Ki Bagus Hadikusuma untuk menghapus 7 kata tersebut adalah A. Kasman Singodimedjo, B. KHA Wahid Hashim, C. Mr. AA Maramis, D. Mr. Ahmad Subarjo, E. Haji Agus Salim. Baik, teman-teman. Jawabannya adalah A. Kasman Singodimedjo, teman-teman. Di sini dikatakan Mr. Kasman Singodimedjo adalah tokoh yang menjadi juru kunci pemecah kebuntuan dialog antara kelompok muslim dengan nasionalis pada detik-detik akhir sidang PPKI yang mendaki penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta ya, atau Jakarta Charter. Kegigihan Kasman meyakinkan Ki Bagus Hadikusuma untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta sebenarnya merupakan suatu bentuk afirmasi terhadap konsep dasar negara Indonesia tanpa harus memasukkan ajaran Islam secara formal eksplisit. Inilah bentuk kesepakatan bersama, konsensus, yang dalam bahasa Kasman disebut sebagai gentleman's agreement dari para pendiri bangsa, terutama dari kelompok muslim. Oke. Ya, jadi isinya adalah A ya, teman-teman, Kasman Singodimedjo. Baik, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, hanya 10 soal ya. Semoga menambah wawasan teman-teman. Terima kasih telah menonton. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.